Halo sahabat Suster L, balik lagi ke Rias TV. Jangan lupa like dan tonton videonya sampai habis ya. Di episode ini tuh bener-bener bakal banyak banget kejutan karena di sini semua rahasia terbongkar satu demi satu. Dan juga ada beberapa orang nih yang bakal kena karma di sini. Salah satunya yaitu Laras. Waktu itu Laras disuruh Osman buat bawa El dan keluarganya ke restoran. Tapi gara-gara si Shirley mual-mual, jadi Osman pergi dari situ. Si Laras ini garuk-garuk kepala gara-gara nggak punya uang buat bayar. Nah, disinilah Laras ini bakal kena karmanya. Karena apa? Karena si Nara alias Suster L itu sudah mulai curiga kalau memang Laras ini punya maksud tertentu untuk mendekati mereka. Begitu pula dengan Manda. Jadi waktu itu Devan mau ajak Manda ke dokter untuk tes kehamilan seperti yang sudah dicurigai oleh Devan dan keluarganya. Tapi tiba-tiba Manda ini menghilang sama Osman. Dan balik-balik Manda siap buat dites dan hasilnya kalian tahu? Bener banget, hasilnya negatif. Di situ Nara sudah mulai curiga, jangan-jangan memang Manda sudah menggugurkan kandungannya. Dan ya, bener banget. Tapi sayangnya Manda ini kena karma juga. Jadi selesai aborsi, dia selalu merasakan nyeri yang sangat hebat di perutnya. Bahkan saat ia mencoba bilang ke Osman, Osman pun hanya menyuruhnya buat tenang dan seolah tidak peduli. Karena apa? Karena di sini Shirley justru malah hamil sehingga Osman lagi larut dalam kebahagiaannya bersama Shirley dan lupa kalau ada Manda yang membutuhkannya. Di adegan lain pun Mbak Benny mulai tahu kalau memang ternyata Suster L itu adalah benar-benar anaknya Fitri, orang yang pernah ia cintai di masa lalu. Tapi karena kesalahannya Pak Benny yang cemburu buta karena si Fitri ini gak mau meninggalkan Wisnu, ia berusaha untuk menghilangkan nyawa Wisnu. Tapi tanpa sengaja justru Fitri juga menjadi korban. Pak Benny pun merasa sangat bersalah, terutama pada Suster L karena telah menghilangkan nyawa ibunya. Min, ada rahasia lagi yang dibongkar gak? Banyak banget. Jadi di sini Felix kasih coklat ke Suster L di depannya Pak Benny. Tentu saja Pak Benny sudah mulai tahu kalau ternyata anak bungsunya ini menaruh perasaan kepada Suster L. Bisa jadi nih, kalau Pak Benny tahu Suster L itu belum punya suami, pasti dia akan merestui Suster L untuk menjadi pasangannya Felix. Padahal kita semua tahu ya kalau Suster L itu adalah Nara yang merupakan kekasih dari anak pertamanya yaitu Devan. Tapi kan Pak Benny-nya nggak tahu. Jadi kita ikuti saja ya perkembangan ceritanya kapan semuanya akan terbongkar. Suster L yang masih kelihatan sangat gelisah karena tahu Emir tidak ada di rumah. Ia diculik oleh Edi, supirnya Osman, dan dibawa ke rumahnya Osman. Tapi beruntungnya Emir ini cerdas. Dia bisa melarikan diri dari mobil itu begitu melihat Osman dan ia ketakutan. Tapi sayangnya Emir malah larinya ke gudang rumahnya Osman, bukannya keluar dari rumah itu. Gimana sih Mir? Saking stresnya mikirin Emir, Suster L ini tiba-tiba mau pingsan dan ditangkap oleh Felix. Disinilah terbongkar juga ternyata kalau Felix ini sudah bisa jalan dan ia mengakui bahwa ia hanya pura-pura masih sakit kakinya agar Suster L tidak keluar dari rumah tersebut dan tetap bekerja di sana. Di adegan lain, Suster L ini tampak sedang duduk di halaman belakang sambil menangis terseduh-seduh. Ini membuat Devan penasaran dan mendekatinya. Tiba-tiba saja Suster L justru menangis dalam pelukan Devan. Ini membuat Felix yang tiba-tiba datang menjadi kaget dan tidak senang dengan apa yang dia lihat. Tapi ia cuma diam, tidak bisa berkata apa-apa karena melihat Suster L sangat terpukul. Di tempat lain, Clarissa ini juga lagi mengintip dan melihat kedekatan Suster L dengan Devan. Ia yakin kalau Suster L ini memang Nara.
DPO yang selama ini dicari dan ia ingin membuktikan kalau apa yang ia yakini itu benar. Devan ajak Suster L untuk pulang. Disinilah Felix memutuskan untuk membuntuti mereka. Nah, waktu di tengah jalan, mereka melihat Manda sedang menangis di pinggir jalan. Waktu Devan turun dan mendekati Manda, Manda ini langsung meluknya dan meminta maaf karena bukan menjadi orang yang terbaik buat Devan. Devan pun akhirnya berjanji akan segera menikahi Manda. Suster L memilih untuk mundur karena ia yakin kalau Devan itu bukan jodohnya. Kebahagiaan dia adalah bersama Emir dan ia mau menemukan Emir secepatnya. Di waktu di pinggir jalan, tiba-tiba saja ada mobil yang menabrak Suster L sehingga Suster L ini jatuh dan tak sadarkan diri. Nah, kita tahu ya kalau tadi kan Felix juga mengikuti mobil mereka. Jadi kemungkinan Felix dan Devan yang akan membawa Suster L ke rumah sakit. Di sini Devan akan tahu kalau ternyata Suster L ini belum menikah sama sekali dengan Bayu. Momen-momen ini dimanfaatkan oleh Osman dan Shirley untuk mencari tahu tentang identitas Suster L yang sesungguhnya. Karena mereka yakin kalau Suster L masuk rumah sakit, Bude Lisa dan Emir pasti akan datang menjenguk mereka. Apakah di sini gedok Suster L akan terbongkar? Kayaknya sih belum deh. Kita lihat aja ya nanti. Rahasia lagi yang dibongkar di episode ini adalah ketika Clarissa menceritakan tentang Nara kepada Manda bahwa DPO ini adalah mantannya si Devan. Tentu saja si Manda ini sangat kaget. Itulah mengapa si Clarissa ini bilang kalau Devan itu sangat dekat dengan Suster L karena Suster L itu mukanya sangat mirip dengan Nara. Dan Clarissa bilang kepada Manda kalau ia akan membuktikan kalau memang Suster L itu adalah Nara yang sedang dicari. Apakah semuanya akan semudah itu untuk membuktikan Suster L dan Nara? Oh, tentu saja tidak, karena Mimin yakin banget bahwa Felix akan selalu siap buat melindungi Nara kapanpun dan dimanapun Nara berada. Jadi jangan lupa untuk tonton kelanjutan Suster L ya, karena ceritanya makin seru dan tidak tertebak. Jadi nantikan lanjutan videonya ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Mimin pamit, bye-bye.